Shalom adik-adik, salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa lagi kita di channel ini. Adik-adik, kita akan belajar pendidikan agama Kristen dan budi pekerti kelas 5. Dan kita ada di pelajaran yang ke-8 dengan tema berubah dan menjadi baru. Dan ini di bagian yang pertama. Nah adik-adik, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah setelah menyimak video pembelajaran tentang berubah dan menjadi baru, siswa dapat menjelaskan alasan perlunya perubahan diri. Sebelum kita masuk ke pembahasan kita, mari kita bernyanyi dan berdoa. Kita bernyanyi, berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Jamalah kami, jamalah setiap hati. Ubahlah kami jadi baru. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Saat ini kami akan belajar, kiranya Tuhan menolong dan memberikan hikmat kepada kami, supaya kami mengerti dan memahami setiap pelajaran yang akan dipelajari saat ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, pelajaran kita kali ini hendak menjelaskan dan memberi gambaran tentang perubahan hidup yang dapat terjadi pada manusia atau siapapun di dunia ini. Perubahan itu terjadi tidak begitu saja, tetapi juga mengikutsertakan karya Allah. Bahkan Allah lebih dahulu mengundang seseorang untuk melakukan perubahan dalam hidupnya. Contohnya, diri yang buruk menjadi baik, diri yang negatif menjadi positif, dan yang tidak berguna menjadi berguna. Dari yang rendah diri menjadi percaya diri, dan perubahan baik lainnya. Jadi, kita akan belajar bagaimana perubahan itu terjadi. Dan kita harus berubah. Berubah bukan berubah menjadi yang lebih jahat, tapi berubah lebih baik dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki dan taat kepada Tuhan. Ada suatu cerita ilustrasi ya, kita dengarkan bersama-sama ya. Suatu malam, ada seorang perempuan sedang menunggu di bandara. Masih ada waktu berapa jam sebelum jadwal terbangnya tiba. Untuk menghabiskan waktu, ia membeli buku dan sekantong kue di sebuah gerai toko di bandara. Ia memasukkan sekantong kue itu ke dalam tasnya, lalu mencari dan menemukan tempat duduk. Ia menemukan sebuah tempat duduk yang sudah diduduki oleh seorang laki-laki. Tetapi masih ada tempat di sampingnya. Ia duduk di samping laki-laki itu. Sambil duduk, perempuan tersebut memakan kue sambil membaca buku yang baru dibelinya. Dalam keasikannya, ia melihat lelaki di sebelahnya dengan begitu berani mengambil satu atau dua kue yang berada di antara mereka berdua. Perempuan tersebut mencoba mengabaikan agar tidak terjadi keributan. Ia membaca, mengunyah kue, dan melihat jam. Sementara si pencuri kue yang pemberani itu menghabiskan kue di kantong. Nah, ia semakin kesal sementara menit-menit berlalu. Perempuan itu pun sempat berpikir, kalau aku bukan orang baik, tentu sudah kutonjok dia. Setiap ia mengambil satu kue,
si lelaki itu juga mengambil satu. Sampai tiba pada potongan kue terakhir, lelaki itu mengambilnya dan menawarkannya pada perempuan itu. Perempuan itu berpikir, kurang ajar sekali orang ini. Sudah mencuri kueku dan menghabiskannya. Dan sekarang ia malah menawarkan kueku yang dia curi. Menyebalkan sekali. Untunglah saat itu ia mendengar penerbangannya diumumkan. Dan ia segera mengumpulkan barang-barang miliknya dan menuju pintu gerbang tanpa mengucapkan sepatah kata pun pada laki-laki itu. Ia pun naik pesawat dan duduk di kursinya, lalu mencari buku yang hampir selesai dibacanya. Saat ia merogoh tasnya, ia menahan nafas karena kaget. Ternyata di situ ada kantong kuenya. Ia berpikir, mengapa kueku masih ada di sini? Jadi, kue siapa yang tadi kumakan? Milik lelaki itu. Perempuan itu menyadari kekeliruannya. Ia sadar bahwa dialah si pencuri kue yang sebenarnya. Nah, adik-adik, mari kita jawab pertanyaan di bawah ini ya. Apa yang dilakukan oleh perempuan itu? Ya, tentunya dia mengambil kue yang bukan miliknya. Yang kedua, kapan ia menyadari kekeliruannya? Ya, ketika ia duduk di dalam pesawat dan ingin mengambil buku bacaannya. Nah, yang ketiga, sikap dan perubahan apa yang seharusnya dia lakukan? Ya, dia harus sadar dan meminta maaf kepada lelaki yang telah ia ambil kuenya. Sebenarnya seperti itu. Ya. Nah, adik-adik, mari kita mendengarkan cerita dalam Alkitab. Cerita ini terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayat 1-19. Nah, adik-adik, simak cerita berikut ini ya. Paulus memiliki nama asli Saulus. Ia seorang Yahudi yang sangat setia mempertahankan hukum Taurat agama Yahudi. Dengan segenap kemampuannya, ia berusaha membaca semua aturan yang dikeluarkan oleh imam besar. Waktu itu banyak pengikut Kristus dicari oleh imam-imam besar untuk dianiaya, dimasukkan dalam penjara, dan ada yang dibunuh. Saulus adalah seorang pemuda yang sangat membenci pengikut Kristus. Karena itu, ia menjadi salah satu pemimpin pasukan orang-orang yang mengejar dan menyiksa orang-orang Kristen. Suatu hari, Saulus meminta surat kuasa kepada imam besar untuk mengejar dan membunuh para pengikut Kristus. Ketika dalam perjalanan ke Damsyik untuk mencari pengikut Yesus, tiba-tiba Saulus disinari cahaya yang sangat besar, sehingga Saulus menjadi buta karena cahaya itu. Tiba-tiba, dari dalam cahaya itu terdengarlah suara yang memanggil Saulus. Katanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Jawabnya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Sekarang bangunlah dan pergilah ke Damsyik. Di sana engkau akan bertemu dengan seorang murid Kristus yang bernama Ananias." Lalu Saulus ke Damsyik dan bertemu dengan Ananias. Ananias menumpangkan tangan atas Saulus dan berkata, "Saudaraku Saulus, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri di jalan yang engkau lalui, Dia menyuruh aku kepadamu supaya kamu dapat melihat dan penuh dengan Roh Kudus." Seketika itu juga Saulus dapat melihat dan ia dibaptis. Setelah Saulus bertobat, namanya diubah menjadi Paulus. Paulus menjadi terkenal sebagai pengikut Yesus yang mewartakan Injil ke seluruh kota, terutama di kota Roma. Ia meninggalkan kebiasaan buruknya menjadi murid Kristus yang menceritakan kebenaran Allah ke seluruh dunia. Saulus adalah tokoh yang mudah kita ketemui dalam kehidupan sehari-hari. Merasa diri paling benar, kemudian menyalahkan orang lain dan menyiksanya. Saulus tidak menyukai orang Kristen karena menurutnya orang Kristen adalah orang-orang yang melanggar hukum Taurat. Karena itu pantas untuk dihukum atau disiksa. Saulus merasa memiliki hak untuk menghakimi orang Kristen.
Namun, Tuhan tetap menyayangi Saulus. Itulah sebabnya Tuhan tidak membalas kejahatan Saulus meskipun Saulus sangat jahat. Saulus diberi kesempatan untuk berubah. Tuhan menemui Saulus melalui penampakan dan mengubah hidup Saulus. Saulus berubah dan bertobat. Ia menyadari kesalahannya. Kini ia menjadi manusia baru dan namanya menjadi Paulus. Nah, adik-adik, cerita ini menunjukkan bahwa inilah perubahan yang sejati, pertobatan yang sejati. Dulunya adalah orang yang jahat, sekarang berubah menjadi orang yang baik. Bukan hanya baik, tetapi rela menderita untuk memberitakan Injil, untuk mengikuti Kristus selama kehidupannya. Wah, sungguh luar biasa ya. Ini patut kita contoh di dalam kehidupan ini. Ketika kita masih hidup dalam dosa, kita harus berubah, minta pertolongan Tuhan, bertobat, dan menjadi baru. Artinya menjadi baru, hidup melakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Nah, adik-adik, mari kita menjawab pertanyaan di bawah ini ya. Dan ini merupakan tugas adik-adik. Kiranya adik-adik menulis di buku tulis kalian dan diserahkan kepada guru agama kalian ya. Yang pertama, apa yang kamu ketahui tentang perubahan diri? Apa yang berubah? Ya. Yang kedua, perubahan apa yang dialami Saulus sebelum ia menjadi Paulus? Yang ketiga, apa yang Allah kehendaki untuk kamu ubah? Ya, itu saja. Nah, yang menjadi kesimpulan kita pada pembelajaran kita kali ini yaitu, ketika kita menjadi orang percaya kepada Tuhan Yesus, hal pertama yang harus kita tunjukkan adalah kita itu sudah berubah. Dahulunya melakukan kejahatan, sekarang melakukan kebaikan. Atau dahulunya menjadi pembohong, sekarang menjadi orang yang jujur. Dulunya suka mencuri, sekarang tidak lagi. Ya, dulunya suka mencontek, sekarang belajar dengan giat. Ya, dulunya suka pukul teman, suka aniaya teman, sekarang tidak. Hidup dalam damai, hidup dalam kasih. Dulunya suka membuli teman, sekarang menggunakan kata-kata yang memberkati. Nah, inilah yang Tuhan kehendaki. Nah, perubahan bukanlah hal yang mudah, tetapi butuh proses. Oleh karena itu, kita harus meminta pertolongan Roh Kudus untuk selalu menolong kita supaya bisa berubah dari hari ke hari. Nah, puji Tuhan, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan. Sampai di sini untuk pembahasan kita di bagian yang pertama ini. Nah, kita akan tutup, sebelumnya kita bernyanyi dan berdoa. Kita bernyanyi, berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Jamalah kami, jamalah setiap hati. Ubahlah kami jadi baru. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, ubahkanlah hati dan pikiran kami, supaya kami hidup berkenan kepadamu. Ya Tuhan, kami juga bersyukur karena Engkau sudah menolong kegiatan pembelajaran kami, sehingga boleh selesai dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sumber belajar kita, Pak Guru ambil dalam Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, terjemahan baru. Yang kedua, buku Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti, kelas 5 SD, terbitan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Sekian untuk pembelajaran kita. Tetap semangat belajar, tetap mengikuti setiap protokol kesehatan dengan 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Terima kasih untuk perhatiannya. Tuhan memberkati. Shalom.